Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Bersyukur kita kembali boleh berjumpa dalam ibadah Cool Online. Kita percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Sebab itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bersama-sama dengan segenap hati memuji dan menyembah Tuhan. Yang setuju dan yang mau katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Kami masuk hadirat Tuhan dengan puji-pujian kami. Dengan hati yang limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Mari menari bersama, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan bersama. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, kami menyembah, kami berdoa. Mari menari bersama, bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera-Mu, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah. Sekali lagi bersama, anggur baru dicurahkan, anggur baru berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Kau Allah sumber segalanya, sumber
segalanya. Oh, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan malam hari ini, biar anggur yang baru dicurahkan bagi setiap kami. Dimanapun kami berada malam hari ini, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hati kami tertuju kepada Tuhan. Mata kami memandang Engkau Bapa. Allah kami yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau penolong kami yang terbukti. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Sebab itu hati kami boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kami taruh di tangan Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolong. Amin. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Amin Tuhan. Perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Ini iman kami kepada Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Kami tenang di dalam caranya Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Kau Allah kami yang dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu.
dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Yesus, ku tenang di dalam caramu. Kau beri damai sejahtera, Yesus, di nama sandanamu. Sederela barala 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 barala. Haleluya. Sembah, sederala barala 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 barala, syarala barala 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 barala, syapata hapata karaba papa 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 papa. Sembah Tuhan, kami berserah Tuhan, Kau penolong kami. Haleluya. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Mari bersama-sama mendekat kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami mau bawa kepada Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, penolong kami yang terbukti. Syarala barala 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 barala. Dan Engkau yang memberi ketenangan dalam hati kami ya Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kami. Bahkan kekuatan yang Kau berikan buat setiap kami malam hari ini, ketika kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Syarala barala 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 barala. Sere bere 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 bere. Makasih Tuhan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Kau ajaib Tuhan, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu,
dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima kasih Bapa malam hari ini. Hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami. Kehadiran-Mu memulihkan, menguatkan, memperbaharui kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Benar kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Tuntun kami hari-hari ini Tuhan. Kami terus berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan. Menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Mungkin Bapak Ibu sedang berada di rumah, atau mungkin di toko, atau mungkin juga dalam perjalanan. Kami kembali menyambut Bapak Ibu untuk bersama-sama bergabung dalam ibadah Kul Online GBI Rayon 17. Kami selalu berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu ada di rumah, atau di kantor, atau di toko, bisa siapkan selembar kertas dengan alat tulis. Mungkin ada beberapa hal penting yang perlu kita tulis bersama-sama. Karena sifat kita adalah cool, kita akan sharing sama-sama. Mari kita siapkan Alkitab kita, kalau kita bisa siapkan Alkitab kita. Adapun tema sharing cool pada saat ini adalah jangan hilangkan asinmu. Jangan hilangkan asinmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat ayat referensinya. Sama-sama kita buka dari kitab Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, waktu ayat ini ditulis kira-kira 2000 tahun yang lalu, garam saat itu adalah komoditi yang sangat-sangat mahal. Bukan sekedar mahal, tapi sangat-sangat mahal. Dan ternyata mahalnya garam ini tidak hanya di satu tempat, di satu daerah, tetapi mulai dari benua Afrika sampai ke daerah Jazirah Arab Timur Tengah, bahkan sampai ke Eropa, bahkan sampai ke daerah China. Loh Pak, kok tahu? Garam, kan sekarang garam murah Pak. Apa betul dulu garam mahal? Oh iya, dulu garam itu sangat-sangat mahal. Ada beberapa contoh. Yang pertama, kita tahu kerajaan Kekaisaran Romawi. Jadi ternyata untuk para perwiranya, itu mereka mendapatkan fasilitas khusus yang dinamakan tunjangan garam. Jadi prajurit biasa nggak dapat. Hanya perwira-perwira, komandan-komandan yang dapat namanya tunjangan garam. Jadi dikasih garam setiap periode waktu tertentu. Nggak sekedar itu. Ada banyak suku di daerah Timur Tengah, ada banyak bangsa di daerah Timur Tengah. Biasanya mereka saling berperang satu dengan yang lain. Kalau mereka membuat satu perjanjian, maka pemimpin dari bangsa atau suku yang ada itu harus duduk bersama-sama dan makan garam. Makanya disebut perjanjian garam. Jadi artinya garam itu saat itu menjadi simbol perdamaian. Simbol berhentinya peperangan. Karena garam sangat-sangat penting dan mahal. Bahkan di Kekaisaran China, selama ribuan tahun, bukan ratusan tahun, selama ribuan tahun, perdagangan garam
itu bukan dilakukan bebas seperti saat ini, tetapi 100% dikendalikan oleh pemerintah. Dan siapapun yang coba-coba memperjualbelikan garam tanpa izin dari pemerintah Kekaisaran China, hukumannya cuma satu, dipenggal. Artinya garam itu suatu barang, suatu komoditi yang sangat mahal karena sangat berguna. Nanti kita akan pelajari gunanya apa. Dan tidak sekedar itu, ternyata dalam hukum Taurat, dalam kitab Imamat dituliskan bahwa kalau bangsa Israel ingin mempersembahkan korban di hadapan Tuhan semesta alam, persembahan itu daging yang sudah dipotong, ternak yang sudah dipotong harus dibubuhi garam. Karena ada perjanjian garam dengan Tuhan. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamulah garam dunia kepada murid-muridnya, kepada orang yang mengikut Tuhan Yesus bilang, kamulah garam dunia. Artinya saya dan saudara itu adalah orang-orang yang di mata Tuhan Yesus adalah orang-orang yang berharga. Orang-orang yang punya tanggung jawab, punya tugas yang luar biasa. Seperti sebuah garam atau komoditi garam. Dan tidak sekedar itu, kita juga punya ikatan perjanjian garam dengan Bapa di sorga. Jadi hari-hari ini, apapun kondisi Bapak Ibu sekalian, mungkin engkau tidak dihiraukan, dianggap remeh oleh beberapa orang. Mungkin oleh teman-temanmu, mungkin oleh saudara-saudaramu. Dengar baik, waktu saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, Bapak Ibu, tapi Tuhan bilang gini, Tuhan ingatkan. Garam itu fungsi utamanya adalah asin. Jadi kalau garam itu hilang asinnya, maka garam itu nggak ada nilainya. Nah, mungkin kita agak belajar sedikit tentang kimia. Jadi garam itu kenapa bisa menimbulkan rasa asin? Bukan karena bentuknya kristal putih, bukan. Ada banyak senyawa-senyawa lain yang juga seperti garam bentuknya kristal putih. Tetapi kristal putih dari garam itu mempunyai rumus kimia NaCl atau natrium klorida atau sodium klorida, sama saja. Nah, natrium klorida atau sodium klorida ini yang memberikan rasa asin. Nah, perlu diketahui bersama, zaman dulu ribuan tahun yang lalu, garam itu tidak dihasilkan atau sebagian besar garam tidak dihasilkan dari laut. Tapi dari tambang-tambang garam. Bahkan di China itu garam diambil dari danau yang pada saat musim panas mengering. Lalu orang mulai mengkoleksi. Nah, tapi di Timur Tengah sebagian besar garam itu diambil dari tambang-tambang garam. Nah, waktu orang mulai menggali tambang untuk mengambil garam, kadang-kadang mereka menemukan kristal-kristal putih yang lain. Dan kristal putih ini kalau diicipi, dia nggak asin. Kalau dia nggak asin, artinya dia tidak punya sodium klorida. Kalau dia tidak punya sodium klorida, maka kristal itu seperti garam yang hilang asinnya, nggak ada nilainya. Tuh. Pertanyaannya, apa sih gunanya sodium klorida atau natrium klorida atau NaCl ini sebagai pembuat rasa asin dari garam? Ada dua hal, paling tidak. Nanti sama-sama kita akan tulis bersama-sama. Yang pertama, sodium klorida atau NaCl memberi rasa asin. Nah, senyawa sodium klorida atau natrium klorida ini waktu ditempelkan atau diusapkan ke daging, maka dia akan bisa menarik cairan di daging itu, di makanan itu, sehingga cairannya keluar. Kalau daging atau makanan cairannya berkurang, maka pembusukannya juga berkurang. Makanya fungsi dari garam yang pertama itu mencegah pembusukan.
Nah, tidak sekedar itu. Ternyata misalnya di dalam sebuah daging ada begitu banyak mikroba-mikroba pembusuk. Waktu daging itu dipotong tipis-tipis, diolesi dengan garam, maka konsentrasi garam yang pekat itu akan menarik cairan yang ada di dalam sel mikroba itu sehingga mikrobanya mati. Jadi kenapa garam bisa mencegah pembusukan? Karena dia menarik air dari daging, dan yang kedua dia membunuh mikroba-mikroba yang ada pada daging itu sehingga daging itu menjadi awet. Entah daging sapi, entah daging babi, entah daging ayam, entah daging ikan, semua pada saat diolesi garam, pembusukannya bisa dicegah. Nah, ini yang Tuhan Yesus mau untuk saya dan saudara. Waktu Tuhan Yesus bilang, kamulah garam dunia. Artinya Tuhan Yesus mau saya dan saudara itu bisa menghentikan hal-hal buruk, hal-hal busuk yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, zaman sekarang ini era komunikasi. Orang bisa menyampaikan banyak hal kepada siapapun, dimanapun, pada waktu apapun. Pasti kita tahu satu aplikasi yang namanya WhatsApp. Dan saya juga ikut beberapa grup WhatsApp. Nah, beberapa orang itu sepertinya kalau satu hari nggak posting tentang apapun juga, kayaknya ada yang kurang. Nah, seringkali karena terlalu banyak posting, akhirnya banyak memposting hal-hal yang sia-sia. Bahkan beberapa kawan saya itu memposting berita-berita hoax, berita-berita palsu, berita-berita tidak benar. Nah, hari-hari ini Tuhan bilang buat saya dan saudara, kalau saya dan saudara itu adalah garam dunia, stop posting-posting yang tidak berguna, stop posting-posting yang buruk. Engkau boleh terima, bisa terima 10, bisa terima 100, bisa terima 1000. Berhentilah di handphonemu, jangan disebar-sebarin. Karena kita sebagai garam dunia harus menahan supaya tidak busuk. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, seringkali tidak sekedar berita-berita hoax, bahkan kelemahan-kelemahan orang-orang di sekitar kita itu juga diposting. Saya tahu kadang-kadang kita dibuat kesal oleh beberapa orang. Orang itu memfitnah kita, orang itu utang nggak bayar, dan seterusnya ada banyak hal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan rasanya waktu orang itu ditangkap polisi misalnya, masuk penjara, rasanya kita bahagia, kita terima berita itu. Pertanyaannya, kadang-kadang kita mulai sebar-sebarkan. Bahkan tidak sekedar itu, ada kelemahan-kelemahan saudara kita seiman, kelemahan-kelemahan pemimpin kita seiman. Waktu kita dapat dari si Anu, kita dapat dari si Inu, kita dapat dari si Ana, kita mulai sebar-sebarin. Ini bukan garam dunia, ini garam dunia yang sudah kehilangan asinnya. Kalau kita benar-benar garam dunia, kita redam semuanya. Kita stop itu. Bahkan kalau perlu, kita berikan klarifikasi yang benar. Jadi yang pertama, sebagai garam dunia, kita harus bisa menghentikan banyak hal buruk yang tersebar di sekitar kita. Nah, silakan Bapak Ibu, tadi saya minta punya kertas. Apalagi kira-kira hal-hal buruk dari dunia komunikasi. Bisa ditulis satu-satu. Dan kalau kita merasa Tuhan tuntun kita, hentikan. Jangan diposting ulang. Jangan disebarkan. Kita sebagai garam dunia harus lakukan itu. Hentikan proses pembusukan. Yang pertama, guna NaCl atau rasa asin pada garam, menghentikan pembusukan. Dan kita sebagai garam dunia, ada banyak hal yang kita bisa lakukan supaya berita-berita busuk, supaya berita-berita buruk
supaya berita-berita tidak baik tidak semakin tersebar. Yang kedua, yang terakhir, ternyata rasa asin atau NaCl pada garam itu bisa meningkatkan rasa manis dan bisa mengurangi rasa pahit. Saya punya teman, seorang warga negara Taiwan. Nah, jadi saya pertama kali agak bingung, itu sekitar awal tahun 90-an. Kalau dia makan semangka, dia selalu bilang, "Stefanus, saya minta garam." Lalu saya bilang, ini aneh bener, makan semangka kok pakai garam, belum pernah saya tahu gitu. Ya kan, biasanya di jus dikasih gula sedikit. Ini makan semangka pakai garam. Lalu kemudian diambil garam, dia olesin. Dulu saya nggak mengerti kenapa. Tapi lama-lama saya tahu. Ternyata garam itu bisa membuat semangka yang rasanya kurang manis menjadi manis. Dan semangka yang sudah manis akan menjadi semakin manis. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, saya dan saudara adalah garam dunia, artinya kita harus bisa membuat sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-15 bilang begini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Seringkali, mohon maaf lagi, ada di antara kita kurang rela kalau temannya berhasil, kalau temannya lebih sukses dari kita, kalau temannya pendapatannya lebih tinggi dari kita, kalau karirnya lebih jos dari kita. Kita rasa harusnya kita di situ. Sehingga waktu dia berhasil, tepuk tangan kita tidak rela. Bahkan kita mulai bicara, dia ini karena kan deket sama bos. Oh, dia ini karena begini. Oh, dia ini karena begitu. Tapi kalau engkau garam dunia, seperti Paulus bilang, ada temanmu yang bersukacita, maka bersukacitalah dengan tulus dengan mereka. Tidak perlu pura-pura. Karena asinnya garam bisa membuat yang manis menjadi lebih manis. Dan biarlah kehadiran kita dimanapun kita berada, sebagai garam, kita ditunggu orang. Orang bilang, pokoknya kalau nggak ada lu nggak seru deh. Kalau nggak ada lu nggak selesai deh masalah. Kita membuat yang baik menjadi lebih baik, yang manis menjadi lebih manis. Tapi sebaliknya Paulus juga bilang begini, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kita tahu bahwa kehidupan ini selalu naik turun. Kadang orang berhasil, kadang orang gagal. Kadang jalannya lancar, kadang jalannya buntu. Nah, waktu orang mengalami kegagalan, jalannya buntu, mengalami kehilangan, ada kesedihan, ada kepahitan dalam hidupnya. Tapi waktu saya dan saudara menjadi garam, kita ingat tadi, fungsi NaCl atau garam tadi, atau rasa asin tadi, bisa mengurangi kepahitan. Dan mari, misalnya yang berduka orang yang membenci kita, yang berduka, yang mengalami kepahitan, orang yang selama ini menjelek-jelekan kita. Tapi waktu mereka minta tolong sama kita sebagai garam harus tolong mereka, harus doakan mereka. Pak, tapi saya dulu betul-betul dilecehkan, saya dulu betul-betul dipermalukan. Sudahlah, sebagai garam kita bisa mengurangi rasa pahit, bukan menambah rasa pahit. Garam yang menambah rasa pahit pasti sudah kehilangan asinnya. Waktu kita dimintai tolong oleh orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah mengkhianati kita, tolong mereka supaya mereka boleh merasa tidak pahit lagi hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini coba kita renungkan yang tadi bawa kertas, apalagi yang saya bisa lakukan sebagai garam dunia, yang membuat orang-orang di sekitar saya yang sudah baik semakin baik, yang sudah manis semakin manis. Dan apa yang saya bisa lakukan pada saat orang-orang yang mengalami kepahitan, kegagalan, kesulitan dalam hidupnya? Apa yang saya bisa lakukan? Bapak Ibu bisa tulis semua sebagai bahan malam hari ini.
Jadi hari ini kita sama-sama merenungkan bahwa Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia. Artinya saya dan saudara, apapun yang pernah kita lakukan di belakang, apapun latar belakang kita, apapun pendidikan kita, apapun suku dan ras kita, kita berharga di mata Tuhan Yesus. Karena Tuhan punya maksud, Tuhan memfungsikan kita sebagai garam dunia. Dan Tuhan tahu kita punya ikatan dengan Bapa di sorga. Oleh sebab itu sebagai garam dunia, jangan asin kita hilang karena dendam kita, karena iri hati kita, karena kemarahan kita. Memang ada banyak hal yang bisa mengecewakan hidup kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi jangan membuat asin kita, NaCl kita hilang. Kenapa? Karena NaCl itu berguna untuk menahan pembusukan. Kita belajar tidak lagi menyebarkan berita-berita kurang baik, berita-berita yang buruk, berita-berita yang busuk. Karena itu fungsi garam. Dan yang kedua, garam juga bisa meningkatkan rasa manis dan mengurangi rasa pahit. Dan biarlah kehadiran kita boleh membuat orang yang bersuka cita semakin bersuka cita, dan orang yang menangis dihiburkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Cara yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Cara kedua, Bapak Ibu bisa melakukan scan pada QRIS yang juga ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Cara ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop persembahan. Nah, pada saat Bapak Ibu melewati Gereja Bethel Indonesia Malahayati, Bapak Ibu bisa mampir sebentar, dan di ruang pembicara sudah disediakan kotak persembahan. Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam kotak tersebut. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kalau sudah, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan. Bapa, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat. Mungkin ada di antara kami yang memberi dari kelebihan kami. Tapi mungkin juga di antara kami ada yang memberi dari kekurangan kami. Tapi hamba percaya berkat-Mu itu cukup buat setiap kami. Bahkan apa yang kami berikan dengan tulus hati, itu sungguh boleh membuka tingkap-tingkap langit. Sehingga berkat-Mu, perlindungan-Mu boleh tercurah untuk setiap umat-Mu yang saat ini sedang dengan penuh rela dan sukacita memberikan persembahan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kul online kita. Mari saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Kalau di sebelah kananmu, sebelah kirimu ada anakmu, ada istrimu, ada orang tuamu, ada orang-orang yang kau kasihi. Mari gandeng mereka. Karena tidak selama-lamanya kita bisa menggandeng tangan mereka. Dan kalau sudah, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Dia, Allah sumber dari segala berkat. Dan mari dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dan lembut dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan, amin.